Untuk selanjutnya ada sedikit sambutan testimoni dari Mas Makdum Ibrahim, putra bungsu Mas Andri Dewanto. Monggo Mas, ini. Nggak banyak yang bisa saya bicarakan. Ayah, menurut testimoni yang akan saya berikan untuk ayah di Dewanto Ahmad, ayah itu orang yang luar biasa. Pernah suatu saat, pada saat saya nggak naik kelas 1 SDI Islam, karena mungkin saya pada saat itu malas ya, saya nggak naik kelas, dan kejadiannya saya itu kondisinya sangat down, sangat bersedih, sangat merasa gagal. Di saat kemarin-kemarin masih tetap di tahap posisi kelas 1. Di situ ayat terus menyemangatiku. Setiap aku pulang sekolah pada kelas 1 itu, kelas 1B, pada saat aku masa-masa setelah nggak naik kelas, itu ayah selalu bilang, "Le, kalau kau dibully, kalau kau dilokno, lawan le yo, ojo dibiarno." Ayah selalu bilang seperti itu. Dari situ aku mulai sadar bahwa kalau memang kesalahanku, aku harus menebusnya sebaik-baiknya. Itu aku sudah nggak naik kelas karena kesalahanku sendiri. Karena kan itu aku mulai kuat dan tidak mempedulikan orang-orang lain yang terus mengejek dan membuli. Tahap-tahap dibully itu mulai dari anak kelas 6, kelas 5, kelas 3, dan seterusnya. Itu mereka selalu datang ke kelasku dan bilang bahwa akunya adalah anak yang bodoh, nggak pintar, mau jadi apa. Ini jarang aku ceritakan, baru kali ini mungkin. Luar biasa. Nggak terbayang jika pada saat itu ayah nggak menyemangatiku. Mungkin sampai sekarang aku akan menjadi anak yang tidak ceria lagi, ataupun akan menjadi anak yang sangat pemurung dan tertutup. Selain dari yang luar biasaan ayah dalam mendukungku, ayah juga adalah orang yang sangat-sangat bijak menurutku. Terkadang ayah juga bisa menyelesaikan masalah yang bahkan itu sangatlah sifatnya itu sangatlah tertutup dan sangat sensitif. Ayah memberikan solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah itu. Sungguh luar biasa. Tanpa ayah mungkin aku nggak bakal bisa berdiri sejauh ini. Mungkin aku nggak bakal bisa mendalami ilmu-ilmu agama sejauh ini. Mungkin aku banyak. Mungkin itu sudah adalah testimoniku dari aku juga mewakili keluarga. Terima kasih karena sudah tahlil, ikut mendoakan ayah. Semoga tenang di sana ya. Amin. Demikian aku mewakili keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada para gaib, kiai, saudara-saudara semua, ada sahabat-sahabat dari Jakarta juga tahu. Ya, untuk selanjutnya putra Mas Andri Dewanto yang nomor 2, Mas Ahmad. Monggo Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang berkenan hadir di sini maupun menghadiri pembacaan doa virtual untuk ayah. Sungguh luar biasa kemauan jenengan semua untuk menghantarkan ayah sampai ke hari ketujuhnya ini. Kemudian juga minta maaf, utamanya minta maaf atas nama ayah apabila ayah dalam masa-masa bersinggungan dengan panjenengan semua pernah membuat kesalahan ataupun hal-hal yang lain. Karena bagaimanapun kan juga manusia pasti memiliki kesalahan ya. Jadi saya mengajarkan sekali lagi karena ini diulangi juga berkali-kali. Tapi rasanya kok kalau ada kesempatan untuk bicara terus nggak dibicarakan tuh, karena kesalahan itu kan nggak gampang hilangnya, gampang dilihat kayak hilang. Mohon maaf sebesarnya. Untuk testimoni mengenai ayah itu, kalau hari ini saya selalu menemani ibu bunda itu dalam virtual dan di acara-acara virtual itu pasti ada testimoni dari teman-temannya, dari berbagai lembaga dan berbagai orang-orang yang lain gitu. Saya baru mengerti bahwa ternyata begitu, ternyata orang-orang itu memandang ayah seperti itu. Saya sisi yang dipandang oleh orang-orang tentang ayah itu hampir tidak saya ketahui. Saya sebagai anaknya mengetahui ayah ya sebagai ayah. Ayah itu kalau sebagai anak muda, umur saya ini 18. Ayah itu orangnya kalau di keluarga itu yang dibaca sama ayah itu agama itu. Quran fusakum wa ahlikum naron itu dipegang benda sama ayah gitu. Sebagai anak muda umur 18 tahun, pemberontak biasa. Jadi ada hal seperti itu. Saya SD di SD Islam Al-Ma'arif di Singasari ini, kemudian semua anak ayah itu wajib mondok. Ayah itu punya prinsip semua anak ayah wajib mondok ketika sudah lulus SD. Dan mondoknya nggak boleh sama. Maka ketika kakak saya nomor pertama itu mondok di dananya di Jombang, saya juga mau dipondokkan di Jombang, nggak boleh mengambil dananya. Saya akhirnya dibawakan ke pondok lain, pondok Kediri. Sampai di sana saya kira saya akan mondok habis sekolah biasa. Lalu ternyata ayah punya ide lain, ayah punya rencana sendiri. Dibawa ke sana tanpa sepengetahuan bunda, mungkin malah tanpa sepengetahuan yang lain. Saya didaftarkan di sekolah mualimin madrasah diniyah tanpa pelajaran umum. Jadi cuma belajar agama mawon gitu. Ya anak kecil ya belum paham ya. Jadi cuma akhirnya sekolah di sana. Sekolah di sana, alhamdulillah. Saya syukuri saya sekolah di sekolah agama madrasah mualimin itu. Tapi ada cerita ketika saya kelas 4 saya itu merasa jenuh. Ketika saya agak mulai beranjak dewasa, saya menyadari bahwa saya masuk mualimin itu bukan pilihan saya sendiri, kan wajar. Jadi saya merasa jenuh. Hari itu saya menangis, anak kecil, kepingin gayung, kepingin ganti sekolah. Habis itu, bunda itu orangnya sangat pendengar dan cenderung mengikuti kemauan anak. Bunda, gak tegon.
Tapi ketika ayah akhirnya didudukkan sama ayah di kursi kayu di depan itu biasanya itu, akhirnya lega bisa duduk sama ayah karena nggak berani mau ngomong sama ayah tentang hal seperti itu, nggak berani. Kayak ketika kesempatan duduk dengan ayah, habis itu duduk, kata pertama ayah itu begini, kenapa kamu kok mau bilang sudah habis gak ilmu yang ada di pondokmu sekarang? Langsung kau nangis, baru sakit melanjutkan. Saya kira ayah bakal tanya, kenapa kok kamu kepindahan, ada apa, ada masalah dan lain-lain. Yang ditanyakan ayah itu aspek apa yang kamu ambil di sana sudah habis atau belum. Karena itu nggak bisa melanjutkan, saya cuma bisa nangis, habis itu disadar, habis itu perlahan-perlahan kembali saya mulai nonton lagi untuk bisa modal lagi di tempat sekolah. Ayah dalam mendidik anak-anaknya itu kadang aneh dan beda. Ayah orangnya juga sangat humoris, sangat menarik. Ayah jarang ngomong ke anaknya dengan bahasa yang tidak menarik. Hampir semua ketika bicara dengan ayah itu menarik. Cuma mungkin karena terlalu sering mendengar, akhirnya kemenarikan itu yang nggak terlalu menarik juga itu. Tapi ayah orangnya sangat menarik. Suatu orang ayah terbukti humoris. Bagaimana bisa orang yang kalau ayah misalnya nggak humoris itu? Saya pikir-pikir lagi ketika ayah sebulan yang lalu buat status ayah diganti dengan aktor Hollywood itu. Saya sendiri yang teman saya nggak banyak, habis itu kontak WhatsApp saya juga nggak terlalu banyak. Saya itu mungkin kalau membuat status seperti itu saya akan mikir-mikir lagi. Malu nggak saya dan lain-lain. Tapi ayah itu kontaknya ribuan, dilihat orang ratusan, ayah nggak malu mengupload hal seperti itu. Dari situ yang terbukti humoris ya. Waktu saya kecil itu ayah berokok sampai terakhir ayah tetap merokok. Bahkan waktu sakit di isoman di rumah itu ayah masih sempat merokok. Padahal nggak ngomong, sesek juga, tapi tetap merokok. Waktu kecil mungkin untuk mengetahui saya waktu itu akan ngerokok atau tidak waktu akan besar nanti, ayah itu pernah di rumah masih jalan Gang Ahmad itu nyumet merokok buat saya. Terus itu disuruh ngisep. Ya disuruh ya, diisep aja. Nah, saya isep, akhirnya namanya rokok, anak kecil ngerokok batuk. Terus ditanya, kamu nanti besar ngerokok enggak? Enggak enak ya, buat batuk, serik. Nah, iya. Jadi dari situ saya cerita tentang saya dipaksa ngerokok waktu kecil sama ayah ini, saya cerita berkali-kali ke teman-teman saya di pondok. Menurut saya itu cerita yang membanggakan. Soalnya saya memiliki seorang ayah yang mendidik anaknya itu beda gitu. Ini saya membanggakan. Terakhir, ayah itu saya khususnya mungkin yang paling sering ketemu dengan ayah kan Ibrahim yang berjibain gitu. Tapi saya khususnya saya itu selama 6 tahun belakangan itu selalu di Jombang karena saya mondok. Dan ayah pun misalnya saya di rumah, ayah tetap selalu harus pergi kerja, pergi ke NU dan lain-lain. Jadi enggak ya intens, tetap intens, cuma enggak sangat sering ketemu. Oleh karena itu ayah ketika ayah sekarang pergi tindak sekarang ini rasanya kayak sama seperti dulu. Ayah dulu pergi enggak di rumah, sekarang juga pergi enggak di rumah. Cuma sekarang enggak kembali karena yang ayah kunjungi sekarang itu sebaik-baiknya tempat pergi. Mungkin teman-teman sekali lagi saya terima kasih sudah diberi kesempatan testimoni. Mohon maaf sekali lagi atas nama ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya pertama beliau ya, yang paling ya Mas Kuku, monggo Mas Kuku ya. Masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini semuanya mendoakan ayah. Karena Bunda dan adik-adik sudah berkali-kali mohon maaf atas nama ayah, jadi saya anggap sudah dimaafkan. Selain itu, ada banyak sekali hal yang bisa saya ceritakan soal ayah, terutama hal-hal yang mungkin teman-teman sahabat-sahabat ayah di sini kurang tahu mungkin ya. Tentunya yang akan saya ceritakan yang baik-baik, meskipun yang jelek mungkin ada, cuma tidak saya ceritakan. Ayah itu sebagai seorang ayah itu termasuk orang tua yang tidak malu untuk meminta maaf kepada anaknya. Setiap saya membuat kesalahan ataupun ada di membuat kesalahan dan ayah marah, itu ayah selalu meminta maaf di akhir. Seringkali dengan menangis. Saya juga bingung kalau tahu gini ngapain marah lagi. Dulu waktu kecil uang saya lumayan banyak karena itu. Ayah tiap menyesal lagi. Jujur agak menikmati saya. Ayah itu orang yang semaunya sendiri. In a good way, dalam hal baik. Aku pada prinsipnya, ayah sederhana sebenarnya. Tentang mana yang benar, mana yang salah, sudah, tidak lebih dari itu. Yang benar ya dilakukan, yang salah ya tidak dilakukan. Dalam hal apapun. Saking semaunya sendiri, sampai akhir, sampai meninggal, ayah itu sukses semaunya sendiri. Tidak ada di rumah ini yang mau bilang ayah, dan dengan semaunya sendiri, ya wis, kena COVID sendiri, meninggal sendiri, meninggal Bunda sendiri. Waktu Bunda mengeluh, ayah kira Bunda ini kuat, ayah tinggal kayak gini. Kok ingat Bunda itu tidak pernah peduli. Ayah itu tidak pernah peduli. Bunda itu kuat apa enggak. Ayah kan semuanya sendiri. Dan Bunda mengiyakan iya ya, Bunda lupa lah iya. Ayah itu orang baik. Banyak disukai orang lain meskipun anak-anaknya ini di sini sering mengeluh tentang ayah. Gimana ayah itu kaku, gimana ayah itu nggak terlalu ahli nggak terlalu bisa untuk diajak bersenang-senang. Untung kok Bunda bisa mengimbangi. Mau ngomong terlalu bebas juga, takut Bunda nanti marah. Dilihat itu tadi. Ya, semoga semangat ayah dalam hal apapun bisa terus dilanjutkan oleh teman-temannya, anak-anaknya. Selama semangatnya masih ada, saya yakin ayah saya belum berakhir hidupnya, belum berakhir perjuangannya. Terima kasih banyak karena sudah mau datang dan mendoakan. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Ya, yang paling unik kalau kita melihat semua, ya. Yang pertama tadi Muhammad Muhyiddin Kuku Abdullah, yang kedua Ahmad Tajuddin Sagara Bening, ya. Terus yang bungsu tadi Maktum Ibrahim. Ya, untuk selanjutnya dari istri almarhum Mas Andri Dewanto Ahmad kepada Mbak Hikmah Bafakih pelaturakan. Kakak Ara mana? Kakak Ara? Kakak Ara nggak ngasih? Kakak Ara dulu, nggih. Kakak Ara dong. Nggih, ini Kakak Ara dulu mau matur. Singkat aja. Apa-apa nggak harus singkat, Kakak Ara, seluas-luasnya. Ara bingung dari tadi, Pak D. Ayo, Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadiza Zahra Aulia.
yang sekarang lagi duduk di kelas 3 sanawiyah dan lagi mondok. Ayah itu orangnya baik banget. Terus tegas, apalagi kalau masalah haji. Dan biasanya jadi komedian dadakan kalau ada di rumah. Saya sebenarnya malu kalau disuruh kayak gini. Saya mau. Kalau misal Apa nih? Gak usah malu nak, cerita nak. Semuanya pengen cerita mendengar. aja, cerita. Gak apa-apa nak. Cerita. Iya, cerita nak. Kenang-kenangan dengan ayah. Gak Yang kuat. paling berkesan tentang ayah. Ayo. Gak apa-apa. Ara kan perempuan sendiri. Iya, mohon maaf, Sutoyo. Ara ini pemalu, enggak kayak mamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'da. Memungkasi apa-apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak. Sengaja saya tidak mendesain mereka mau ngomong apa. Saya juga kaget ketika OI memilih untuk menyampaikan tentang dia tidak naik kelas di kelas 1. Itu sempat menjadi semacam pukulan bagi saya dan suami. Memang kita betul-betul waktu itu lebih depresi dari OI ya. Kira-kira anak ini bagaimana gitu. Karena dia memang ketika TK dan SD kelas 1 itu istimewa banget, anak kinestetik dan menolak untuk mengikuti semua petunjuk gurunya, termasuk menulis, membaca dan sebagainya. Ketika OI memilih itu, saya juga kaget gitu karena saya tidak mendesain, tidak ingin anak-anak menyampaikan sesuatu yang tidak dari hati mereka. Alhamdulillah ternyata mengalir seperti yang Ahmad sampaikan, OI sampaikan, Kakak Kukuh sampaikan. Dalam versi Kakak Kukuh memang ayah pada fase Kakak Kukuh masih kecil itu jauh lebih keras dibanding setelah adik-adiknya ada. Jadi masing-masing anak-anak punya kenangan masing-masing yang luar biasa tentang ayahnya. Nah, Arah ini anak kesayangan, anak perempuan satu-satunya, dan ayah sangat menyayangi Arah. Mudah-mudahan Arah terus menyayangi ayah dengan cara mendoakan ayah ya sayang ya. Dia sebelah saya sekarang nangis. Sahabat-sahabat, para senior, para kiai, para guru saya, guru suami saya yang sangat kami hormati. Banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan, cuman hanya satu hal. Situasi sulit ini menjadi lebih mudah kami jalani karena doa dan dampingan dari panjenengan semua. Serasa ini menjadi lebih mengalir dengan mudah dan menjadikan saya dan anak-anak bisa menerima ini dengan lebih baik. Mudah-mudahan segala doa yang tersampaikan dari banyak grup virtual, offline maupun virtual yang dilaksanakan oleh banyak kawan di banyak tempat, pahalanya juga mengalir untuk seluruh orang yang sudah kabundut, terutama orang-orang yang kita sayangi. Pahalanya juga mengalir untuk membantu mereka yang saat ini sedang sakit. Amin. Termasuk Mbak Ika Fatmawati, mohon doanya sekarang dirujuk di Rumah Sakit Saiful Anwar. Pahalanya juga mengalir untuk seluruh tenaga kesehatan kita yang berjuang luar biasa membantu agar ini cepat selesai. Amin. Hanya itu mungkin, mohon dimaafkan sekali lagi apabila dari ayahnya anak-anak sakit hingga hari ke-7 ini kami sangat-sangat merepotkan panjenengan semua. Mudah-mudahan kebersamaan ini tetap bisa kita pertahankan untuk melakukan kerja-kerja real untuk membantu dan membangun solidaritas bersama agar kemudian amin lebih baik. Amin.
Amin. Terima kasih sekali lagi, pangapunten sedoyo, salam sayang saya untuk panjenengan semua. Sama-sama. Mohon maaf, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Tadi terakhir ditutup oleh Mbak Hikmah Bafakih. Saya menyampaikan beberapa hal di 7 hari wafatnya beliau. Sekali lagi atas nama Hafizul Bait mengucapkan terima kasih banyak atas kerawahannya. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan yang dari jauh, dari Jakarta, rombongan dari Jakarta, Surabaya, Pasuruan, selamat nyampe tujuan, pulang. Terima kasih sekali lagi, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh jamaah virtual maupun non-virtual. Kalau yang virtual berkatnya tidak bisa dipaketkan, ya. Ya, ini yang seadanya aja di sini. Yang non-virtual yang dapat berkat, yang virtual nanti dapat berkatnya nyusul, ya. Itu saja yang bisa kami haturkan. Terima kasih, matur nuwun, dan mohon maaf. Wawal muwafiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.